Diamlah untuk mendengarkan firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latahzan karya Dr. Ait Al-Qarni, subjudul Diamlah untuk mendengarkan firman Allah. Tenangkanlah hati Anda untuk mendengarkan firman Allah yang dibacakan dengan merdu dan menyentuh hati oleh seorang qori yang membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Dengan begitu niscaya Anda akan sampai kepada keridhaan Allah, muncul ketenangan di dalam jiwa, kesejukan, kedamaian, dan tumbuh keyakinan di dalam hati. Rasulullah sendiri sangat senang mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain karena hatinya akan tersentuh. Sebab itulah ia selalu minta kepada para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran untuknya. Ketika Al-Quran diturunkan, ia merasa bahagia, hatinya luruh, dan ia merasa tak terbebani. Dalam diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik. Anda harus menyempatkan beberapa detik atau beberapa saat pada waktu siang atau malam hari untuk menyetel radio atau tape recorder untuk mendengarkan bacaan seorang dari yang Anda kagumi. Riuhnya permasalahan hidup, kegelisahan orang-orang sekitar, dan pengaruh yang ditimbulkan oleh orang lain sangat potensial untuk menggoyahkan jiwa, menguras kekuatan fisik, dan mencabik-cabik ketenangan hati Anda. Dalam suasana seperti itu, ketenangan hanya Anda dapatkan dalam kitab Allah dan berzikir kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Pernah suatu saat Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat dari surah An-Nisa. Sejak awal dibacakan, Rasulullah sudah mulai menangis hingga kemudian air matanya membasahi pipinya. Cukup untuk saat ini, pinta Rasulullah untuk menghentikan bacaannya. Suatu saat Rasulullah lewat di dekat sebuah masjid pada saat bersamaan Abu Musa Al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran di dalam masjid tersebut. Rasulullah menyempatkan berhenti sejenak untuk mendengarkan bacaan Abu Musa itu. Keesokan harinya Rasulullah berkata kepada Abu Musa, "Apa yang engkau lakukan jika engkau tahu bahwa aku mendengarkan apa yang engkau baca tadi malam?" Abu Musa menjawab, "Seandainya aku tahu bahwa Rasulullah sedang mendengarkan apa yang aku baca, maka aku akan mengindahkan bacaanku itu untukmu." Suatu ketika Rasulullah lewat di depan rumah Ibnu Abi Hatim yang di dalamnya ada seorang wanita tua. Rasulullah berhenti untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh wanita tua itu dari balik pintunya. Si wanita itu ternyata sedang membaca ayat yang berbunyi, "Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan?" Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1. Wanita itu membacanya berulang-ulang. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Ya, telah datang kepadaku. Ya, telah datang kepadaku." Pada saat menyimak bacaan Al-Quran, ada kelezatan, dan pada saat terdiam menikmati bacaan Al-Quran, terdapat keindahan yang dirasakan. Seorang penulis Muslim terkenal pernah melakukan perjalanan ke Eropa melalui jalan laut. Di kapal yang ia naiki kebetulan ada seorang wanita asal Yugoslavia, seorang komunis yang melarikan diri dari kelaliman, Josip Broz Tito. Waktu itu adalah hari Jumat dan di dalam kapal itu orang-orang sedang mendirikan sholat. Yang menjadi imam dalam sholat adalah penulis tersebut yang membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Wanita itu kebetulan mendengar pembacaan Al-Quran tersebut, namun ia tidak memahaminya. Selama ini wanita itu terbiasa mendengar khutbah, suara bel, dan lagu gereja. Selepas mereka sholat, wanita itu bertanya kepada si penulis tentang apa yang dibacakannya pada waktu sholat. Si penulis kemudian menjelaskan bahwa yang dibacanya adalah firman Allah. Mendengar itu ia tertegun dan tercengang. Di sisi lain si penulis itu menyesalkan, "Sayang, bahasaku belum bagus untuk menyerunya masuk Islam." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul
untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Pada dasarnya, Al-Quran memiliki kekuatan untuk meluluhkan hati, karisma dan kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap jiwa. Saya sangat kagum pada generasi salaf yang baik, orang-orang saleh terdahulu. Mereka begitu takluk di bawah pengaruh Al-Quran dan di hadapan ritme bacaan yang indah, penuh pesona dan merasuk jiwa. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Quran Surat Al-Hasr ayat 21. Inilah Ali ibnu Al-Quradail ibnu Ilyad yang meninggalkan ketika mendengar ayahnya membaca ayat yang berbunyi, dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong menolong? Quran Surat As-Saffat ayat 24 hingga 25. Dada Umar ibn Khattab bagai terhimpit saat mendengar salah satu ayat Al-Quran dibacakan. Ia langsung jatuh sakit selama sebulan dan banyak dijenguk oleh para sahabat lainnya. Demikian riwayat Ibnu Katsir. Dan ayat yang dimaksud adalah, dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengannya bacaan itu gunung-gunung dapat dioncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau karenanya orang-orang yang sudah mati bisa berbicara, tentu Al-Quran lah, itulah dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 31. Sekali di hari Jumat, Abdullah ibn Wahab pernah melewati seorang anak kecil sedang membaca ayat berikut. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka. Quran Surat Al-Mu'min ayat 47. Tiba-tiba Abdullah langsung jatuh, tak sadarkan diri, dan digotong pulang. 3 hari lamanya ia sakit, dan pada hari keempatnya ia meninggal dunia. Ini adalah riwayat Az-Zahabi. Seorang yang alim pernah bercerita kepada saya tentang dirinya yang sempat sholat di Madinah. Pada waktu itu Qori membaca surat Al-Waqi'ah. Katanya, aku menjadi seperti linglung dan ketakutan, sehingga badanku gemetaran. Tanpa sadar aku menangis dan air mataku mengucur deras. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka beriman? Quran Surat Al-Mursalat ayat 50. Apa hubungan kisah ini dengan bahasan kita tentang kebahagiaan? Pengaruh kehidupan yang dirasakan manusia selama 24 jam adalah jalan yang menghubungkannya menuju sikap apatis, masa bodoh, dan mendorongnya ke arah kebingungan dan frustasi. Namun jika dia kembali dan menyempatkan diri untuk berdiam diri serta menyimak firman Allah yang dibacakan dengan suara yang bagus oleh qori yang benar-benar menghayati bacaannya, ia akan mendapatkan kesadarannya kembali. Ia akan kembali lagi ke jiwanya. Keinginannya yang menyala-nyala pun akan kembali mereda. Pernyataan seperti ini sengaja saya kemukakan karena saya ingin mengingatkan tentang adanya sekelompok orang yang menjadikan musik sebagai sebab kebahagiaan mereka. Bahkan sampai menuliskan buku-buku panduan tentang hal itu. Menurut mereka, waktu yang paling baik adalah ketika mereka diam mendengarkan musik. Bahkan seorang penulis barat pernah menulis tentang tema-tema kebahagiaan dan kebingungan, serta menempatkan musik sebagai salah satu sebab kebahagiaan. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Quran Surat Al-Anfal ayat 35. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 67. Ini adalah alternatif yang justru mendorong ke arah dosa dan hiburan yang diharamkan. Itu mereka. Dan kita punya alternatif sendiri yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu sebuah kebenaran dan pengarahan dari Zat yang maha memberi petunjuk dan yang maha bijaksana, yang juga terdapat dalam kitab Allah, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rob mereka yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Fussilat ayat 42. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, maka kita telah
masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai syariat, nilai-nilai Muhammad dan sunnah Rasulullah. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Quran surat Al-Ma'idah ayat 83. Sedangkan ketika mereka mendengarkan musik, maka mereka sedang mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bodoh, tidak berakal, dan tidak memiliki cara berpikir yang jernih. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Quran surat Luqman ayat 6. Itu tadi kutipan dari buku Latahzan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.